Oke, baik. Kita mulai perkuliahan pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Gimana kabar kalian? Baik, Pak. Alhamdulillah sehat. Baik ya, alhamdulillah sehat. Saya lupa matikan soundnya ya, ntar. Oke. Ntar. Oke, kita hari ini melanjutkan presentasi media pembelajaran ya, mata kuliah media pembelajaran. Minggu lalu sudah disajikan presentasi dari Rahel dan Rahel dan Arifah serta Joseph ya. Membuat media pembelajaran menggunakan Linktree yang dikombinasikan dengan aplikasi kuis lainnya gitu ya. Ada Wordwall, ada Quizzes, ada apa itu Joseph kemarin tuh Tosmi ya, Tesmo ya kalau nggak salah ya, Tesmo atau Tosmi itu namanya. Nah, hari ini sesuai jadwal yang akan presentasi adalah siapa di grup itu? Cynthia dan Laila serta Mega dan Lilis ya. Karena tadi ada yang masih di jalan, kalau gitu kita langsung persilakan yang pertama dulu ya. Siapa yang sudah siap ini? Cynthia tadi ya? Iya, Pak. Ya, oke. Cynthia dan Laila. Oke, Cynthia dan Laila dipersilakan untuk mempresentasikan media pembelajaran buatan kalian. Yang lain menyimak, yang lain juga memberikan saran, kritik, ataupun tanggapan. Harus aktif semua, begitu ya. Dan juga nanti kita berapresiasi tentunya ya. Oke, kepada Laila dan Cynthia dipersilahkan untuk mempresentasikan medianya. Oke, silakan. Teknisnya tahu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laila Apriliana dan Cynthia Ristino Sapitri akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu membuat media pembelajaran. Kami membuat media pembelajaran berupa PPT interaktif yang kami beri nama Spiper. Kepanjangan dari Spiper yaitu Spin Pribahasa. Apa? Spin Pribahasa. Oh, oke. Spin ya. Oke. Nah, jadi media ini khusus untuk game seru-seruan saja agar peserta didik tidak bosan dalam proses kegiatan belajar mengajar dan menambah pemahaman mereka tentang peribahasa. Jadi sebelum game ini diberikan, guru sudah memberikan materi pelajaran mengenai peribahasa. Kemudian guru menampilkan game ini agar menambah pemahaman peserta didik. Selanjutnya akan dibacakan oleh... Ya, jadi seperti yang teman-teman lihat semua, di sini kita medianya pakai PowerPoint seperti kalau kita presentasi pada biasanya. Ini saya putar dulu ya. Oh ya, sebelumnya untuk template ini kita ngambil Slidesgo. Mungkin teman-teman juga pada tahu semua. Di situ banyak pilihan template-nya. Ini saya putar dulu. Kedengaran nggak Pak suaranya? Kedengaran. Yang lain gimana? Kok saya kedengaran? Kedengaran. Jadi ini untuk cara bermainnya, klik start. Nah, di sini ada 4 pilihan. Untuk memilih 4 ini kita harus memutar rodanya ini, pinnya ini, dengan cara. Saya potong. Ya. Cynthia, suaranya bisa dimatikan ininya, backsoundnya.
ada tombol matikan suaranya nggak? Nggak ada. Nggak ada, Pak. Big Ah. sound. Di apa namanya, di pause gitu suaranya nggak bisa? Stop, nggak bisa ya? Backsound permainannya ini ya, Pak? Backsound permainannya. Bentar, Pak. Jadi nggak usah pakai backsound, nggak apa-apa ya, Pak? Oh, tadi pas diputar kamu matikan aja gitu kan, kita sudah tahu oh ternyata soundnya seperti ini ya gitu ya. Oke. Iya. Atau dikecilin aja ya, dikecilin tuh di setting nih, dikecilin aja. Bisa tuh. Nah, Klik start. lanjut. Ulang. Nah, untuk milih 4 ini, itu kita harus mutar rodanya ini dulu dengan cara kita klik start ini. Nah, kalau untuk stopnya kita klik lagi. Nah, di sini kan dia menunjukkan di angka 2. Jadi kita di sini klik yang kedua. Nah, sini mungkin teman-teman ada yang mau jawab makna peribahasa dari ada udang di balik batu. Ada yang tahu teman-teman? Ya, silakan teman-teman yang lain. Ada maksud tertentu, Sin. Ya, Tantia. Ada maksud tertentu. Ya enggak? Ada maksud tertentu. Nah, kita lihat di sini jawabannya. Nah, jawabannya benar, ada maksud tertentu. Nah, untuk memilih soal yang lain, kita putar lagi roda putarnya di sini. Nanti pura-pura salah ya, habis ini salah ya. Nah, terpilih yang kedua lagi. Ini kan tadi yang kedua sudah. Ya. Ganti. Coba teman-teman mungkin ada yang mau bilang stop. Nah, yang keempat, kita klik ke keempat. Nah, teman-teman ada yang mau jawab? Kebaikan dibalas dengan kejahatan. Pura-pura salah. Nah, kita di sini Pak, untuk jawabannya kita di sini kayak nggak ada benar atau salah, jadi jadi langsung kayak ke jawaban yang benar gitu Pak. Kalau kamu buat hyperlink-nya apa ya? Oh. Seperti itu. Oke. Jadi lanjut. Ini juga untuk kelemahan. Ya, untuk soalnya kita juga baru buat sampel 4 aja di sini. Seperti itu. Terus ada slide paling terakhir apa? Slide terakhirnya apa? Slide paling terakhir. Kalau boleh tahu. Udah Pak, gini aja. Ya. Sebenarnya kalau mau buat lebih juga bisa, cuman kita di sini cuman buat 4 aja sampelnya. Oke, sudah. Apa yang mau disampaikan lagi? Nanti teman-teman silakan korek-korek ya. Misalnya bingung mau nanya apa, silakan ya. Kepoin aja medianya, cara buatnya bagaimana misalnya, sampai tanyain aja gitu ya. Oke, apa yang mau disampaikan lagi oleh Laila sama Cynthia? Mungkin itu saja Pak, presentasi dari kami. Jika ada saran kritik dari teman-teman atau Bapak, kami persilahkan. Oke, cukup ya. Sudah itu aja. Oke, kalau gitu sekarang kita ke tanggapan yang lain. Ya, kepada rekan-rekan mahasiswa lainnya silakan berikan tanggapan atau silakan mau bertanya juga boleh. Aktif ya kalau bisa, semua sambil nunggu temennya yang belum datang ini ya. Siapa yang mau presentasi itu? Atau sudah datang yang mau presentasi berikutnya? Belum datang kan? Belum. Nah, belum datang Mega sama Lilis kan? Belum ada. Nah, sudah, silakan berikan tanggapan terkait Spiper atau Spiper nih bacanya nih? Spiper, Pak. Spiper kan spin gitu ya, spin. Iya. Oke, silakan berikan tanggapan yang lain. Ayo.
Silakan aja Cynthia sama Laila persilakan ke teman-temannya, kalian santai aja kita diskusinya ini, silakan. Saya mantau aja. Silakan di stop share atau mana. Nah, silakan tanya teman-temannya. Gimana teman-teman? Apakah ada kritik atau saran atau pertanyaan? Ayo tanya, kritisi aja. Masa ini saya sudah ada catatan, masa saya terus itu kan? Kalian dong gitu kan, versi kalian. Kayaknya Sampaikan. Arifah ada yang mau disampaikan. Nggak apa-apa, Pak. Siapa? Arifah. Sampaikan aja. Ya, saya mau ngasih masukan aja, Pak. Jadi kan itu tentang peribahasa ya. Nah, yang pas kalian kasih kalimat peribahasanya itu, mungkin di bawahnya bisa dikasih pilihan mana yang benar, mana yang salah gitu. Yang seperti Bapak bilang tadi itu, nah Pak. Jadi kalau salah itu, ya itu ada pokoknya ada salahnya gitu juga. Ada pilihannya lah. Oh ya ya. Makasih Arifah maksudnya. Paham kah? Ya paham. Terima kasih Arifah masukannya, tanggapannya. Oke, good. Silakan yang lain. Ada lagi nggak? Dari pewarnaannya kah, suaranya kah, cara membuat? Nggak apa-apa, tanya aja, nggak usah malu gitu. Saya yakin kalian pasti ingin bertanya gimana cara membuat spinnya gitu kan. Coba tanya aja gitu, nanti ditutorialkan gitu. Udahlah, jujur aja, kalian pasti bingung kan bikin spinnya kan? Ya, Pak, betul sekali, Pak. Nah, itu sudah, tanya aja, nggak usah malu gitu. Nah, ayo, Ya. kalau gitu, nah saya wakili kan tadi kan, gimana cara bikin spinnya? Apakah pakai motion atau bagaimana? Silakan, Cynthia sama Laila tampilkan atau tutorialkan gitu. Kan seru juga itu, ada muter gitu kan. Nah, silakan, ayo share screen lagi. Laila atau Terserah aja, siapa? Jawab. Terserah. Pokoknya tutorialkan kalau bisa. Nah. Laila kah? Cynthia aja kan, Cynthia yang share screen. Sebenarnya ya untuk spinnya ini kemarin tuh kita berdua lihat tutorial di YouTube. Jadi itu sebenarnya banyak banget langkahnya. Jadi kalau misalkan ditutorialkan sekarang juga ya ada lupa-lupanya gitu. Jadi apa? seperti biasa pakai shape. Oke, itunya. Shape gitu kan, baru terus untuk kayak animasinya di sini kan juga banyak pilihannya. Yang untuk bisa berputar tuh kan kita pakai animasi spin. Spin, emphasis, oke. Ya itu. Terus kalau untuk ngatur kayak waktunya, di timingnya gitu, kita pakai animation di sini. Tinggal banyak ya. Tambah-tambahin aja. Ya banyak Pak. Makanya bingung kalau saya ditutorialkan dari awal Bang, masalah bener-bener ngelihat dari tutorial di YouTube. Apa YouTube-nya? Gitu. Coba bisa buka nggak? Bisa buka YouTube-nya nggak di situ? Kamu online nggak itu? Ya online nggak? Coba bisa nggak buka YouTube-nya? Biar Joseph tadi bisa belajar. Coba tampilkan YouTube-nya. Ingat nggak? Laila kemarin yang share. Nah, kalau gitu Laila yang share screen coba. Bentar. Ya, Laila yang share screen-nya. Nanti dikirim ke grup aja gimana? Kirim grup? YouTube-nya. Kirim sini aja, ini kan saya rekam juga supaya nanti tampil di biar penonton nggak penasaran kan. Bisa nggak? Memungkinkan nggak? Bisa Pak. Nah coba tampilkan aja. Tampilkan aja. Ya jadi banyak sekali ya guru-guru sekarang yang kreatif membuat media pembelajaran, ternyata banyak sekali buat yang game gitu-gitu ya. Karena kan ibaratnya kita ini di masa pandemi sudah beban pikiran juga, kebanyakan di rumah ya kan. Ya sehingga pembelajaran tuh ya lebih banyak diarahkan ke selain pembelajaran yang secara umum ya sekali main game gitu kan, disisipin game gitu. Cuma tadi ada catatannya dari penyaji,
bahwa media ini hanya untuk evaluasi. Jadi bukan proses pembelajarannya. Jadi kalau sudah belajar peribahasa baru dikasih ini gitu kan, dikasih semacam tesnya gitu ya, macam game kuisnya, tesnya gitu. Bukan serangkaian proses pembelajaran karena nggak ada materi pembelajarannya. Nggak sama seperti minggu lalu Rahel sama Joseph kemarin gitu. Jadi ini hanya evaluasi gitu, hanya evaluasi. Oke, bisa ditampilkan mana YouTube-nya? Ingat nggak? Nanti bisa ditonton teman-teman yang lain kalau memang ingin buat. Mana? Belum tampil. Nah, itu dia. Coba namanya siapa? Nama YouTube-nya, channel YouTube-nya. Nah, itu. Silakan ya. Tuh, kalau memang pengen tutorial lengkapnya tuh 23 menit, silakan ditonton tuh. Media pembelajaran spin game PowerPoint, Vendra Nugroho. Nah, silakan ditonton tuh. Ya, diingat-ingat tuh. Atau mau di screenshot atau dicatat silakan. Tuh. Ya. Nah, itu silakan. Oh, pokoknya ada banyak sekali ya. Nah, mau lebih banyak pilihan tuh dia spin gamenya ya. Nah, seperti itu. Oke. Oke, cukup itu. Sudah ya? Siapa namanya tadi? Vendra Nugroho. Nah, bisa dicatat tuh. Gitu, ya. Buatnya berapa lama? Kalau boleh tahu Cynthia sama Lela? Berapa hari? Kalau untuk konsepnya tuh Pak sudah dari kapan ya? Udah lama banget Pak, cuman kayak masih bingung ini pakai apa ya gitu. Medianya pakai apa sebenarnya? Kita mau buat yang kayak manual gitu loh Pak, kayak dari kardus gitu Pak. Cuman kayaknya ternyata ada yang elektronik. Kalau untuk daring biar kelihatan lebih menarik aja gitu kan, jadi pakai PowerPoint. Oke, siap. Itu mungkin dari hari Jumat lalu deh. Dari minggu kemarin, Pak. Siap. Oke. Cuman kita buatnya juga apa adanya kayak gitu, Pak. Oh, ya. Karena memang lagi nggak mungkin kan sikon dari masing-masing mau buatan gitu. Oke, sip. Kalau boleh tahu, coba ini filenya siapa yang nyimpan? Kalian berdua nyimpan filenya? Saya Pak. Cynthia, Pak. Nah, boleh nggak tampilkan atau share screen foldernya? Nah, kemarin ada yang nanya, ada yang japri, Pak, saya mau buat game PowerPoint juga, Pak, tapi kok nggak berfungsi, suaranya nggak bunyi. Nah, coba tampilkan, gitu, supaya saya bisa buktikan bahwasannya langkahmu itu ada yang salah ternyata, begitu. Kenapa bisa bunyi soundnya? Coba tampilkan foldernya. Untuk sound. Untuk soundnya Kak, Pak. Ya, atau folder ini deh, folder game ini, folder permainan ini, speedper ini. Coba aku mau lihat isinya. Saya mau lihat isinya apa aja. Folder untuk. Coba share screen. Lihat isinya apa saja. Ini Pak di PowerPoint-nya. Enggak, folder. Coba back kembali. Aku mau lihat foldernya. Jangan share PowerPoint, share screen. Kenapa, Pak? Jangan share PowerPoint, tapi share screen. Oh. Share screen, coba. Saya mau lihat foldernya. PowerPoint. Oh, PowerPoint lagi? Enggak kan? Share itu kan ada share PowerPoint, ya kan? Ada folder-folder lain. Nah, ini kamu pilih share screen, gitu. Jangan share PowerPoint-nya. Tahu maksud saya, Cynthia? Ini Kak, Pak. Nah, itu dia. Coba lihat foldernya apa aja. Oh, begitu? Iya, PowerPoint biasa. Enggak di folder? Enggak, Pak. Tapi soundnya bisa bunyi ya? Bisa. Oke. Memang saya tambahin langsung di PowerPoint-nya gitu. Oke, berarti support ya PowerPoint-nya. Enggak, soalnya ada beberapa yang nanya,
Pak, sound saya nggak bunyi misalnya gitu kan. Nah, sepengetahuan saya kalau memang ada kendala seperti itu, sound-nya tidak bunyi, nah itu sound-nya itu dijadikan satu folder sama PPT-nya aja gitu. Jadi bikin folder, satu folder, isinya PPT, isinya sound gitu. Beberapa sound, baru nanti itu bisa nyambung gitu. Kalau memang PPT-nya mungkin versi lama ya, jadi dijadiin satu folder. Nah, kalau ini ternyata bisa ya. Kamu versi berapa itu? 2016 atau 2000 berapa? 19? PPT. 2019 deh kayak Pak, 2018. Nah, Baru. terus juga coba lihat, ini ekstensinya apa? File ekstensinya, kalau boleh tahu. PPT atau slideshow? Lebih ke slideshow sih pakai. Kan ini saya ngambil template-nya tuh di Slides.go, Pak. Di situ kan dia kayak banyak pilihan template gitu loh, Pak. Bukan. Coba buka PowerPoint-nya, coba. Buka. Ini kalau misalnya anak-anak belajar gimana? Kamu kasih PowerPoint-nya atau gimana? Langsung PowerPoint-nya. Oh, baru nanti dia F5 sendiri gitu? Ya. Ah, gini, saran saya nih. Ini kan langsung ya saran ya. Kamu Ya, buka file, coba klik file, ujung ini, file. Kiri, ujung atas, file. Save as. Save as. Coba pilih aja, terserah kamu simpan di mana, di desktop atau di D juga boleh. Pilih save as type, coba klik. Pilihannya apa aja? Nah, kamu pilih, kok nggak deh, coba ke atas. Atas, paling atas itu aja. PowerPoint ya, presentation. Nah, kamu pilih PowerPoint show. PowerPoint. Bawah. Nah, coba. Nih. Enggak. Ya, itu aja. Klik. Kamu Save. simpan di mana? Ya, terserah simpan di mana, terserah. Ada, Pak. Oke, sekarang close, coba. Kita ke foldermu tadi atau ke filemu. Saya mau lihat. Nah, ini ya, saya annotate dulu ya, ini. Nah, ini dia. Beda kan? Ini sama ini kan? Beda kan? Iya, Pak. Nah, kalau ini PPT. Kamu kasih ke siswa, anak-anak silakan belajar Speaker. Dia buka PowerPoint dulu itu pasti, habis itu F5 sendiri, ya nggak sih? Iya. Tapi kalau ini langsung nih. Coba deh kalau nggak percaya, ntar ya. Saya clear dulu ya. Nah, coba deh. Langsung klik ini. Ya kan? Show kan? Kok nggak muncul ya? Share screen ulang sih. Nggak muncul sih. Wait. Nah, langsung kan? Langsung itu. Gimana, Cynthia? Paham sama Lela? Paham, Pak. Ya, itu saran saya. Ya. Jadi ada. Oke, matikan. Oke. Tampilkan yang folder tadi, file PowerPoint itu. Jadi itu beda. Ada file PowerPoint, ada file slideshow PowerPoint. Nah, saran saya kalau enak biar siswa bisa langsung main dengan mengklik itu, saran saya yang show yang dikasih. Jadi siswa itu nggak bisa ngedit. Kalau tadi kan masih bisa ngedit PowerPoint-nya, ya nggak sih? Nah, jadi siswa langsung slideshow, langsung main game dia. Gitu. Nah, jadi PowerPoint bisa seperti itu. Bisa kita save as-nya, tipenya bisa yang slideshow. Gitu. Nah, itu saran saya. Kemudian kok langsung ke saya. Yang lain gimana? Ntar dulu. Yang lain gimana? Sudah apa belum? Atau ada tambahan lagi? Mau tanya, Pak. Oh ya, silakan Joseph. PPT itu bisa itu kan pakai hyperlink kan, Pak? Hyperlink itu jelas. Bisa diarahkan ke yang lain gitu, Pak. Kayak apa aplikasi website gitu. Apa? Kenapa? Bisa apa? Diarahkan ke link yang dari luar misalkan website gitu, Pak. Bisa dong. Link dari luar kamu taruh di situ gitu kan, jadi teks, bisa dong. Iya, Pak. Bisa. Nah. Oke, Pak. Terima kasih. Ya.
Pokoknya bisa maksimalin PowerPoint lah ya. Tadi sudah bagus, game, cuman gamenya beda dengan punya saya. Saya buatnya apa, multiple choice atau pilihan ganda. Nah, ini kamu buatnya spin dan langkahnya juga lumayan panjang tadi. Saran saya tadi lebih baik langsung kasih show-nya saja, slide show-nya saja, nggak usah PPT-nya. Kemudian berikutnya saya rasa tampilannya cukup oke, cukup girly ya. Kalau namanya perempuan yang buat, jadi tampilannya bagus. Kalau laki-laki itu buatnya pasti desainnya sederhana gitu ya warnanya. Ini kalau perempuan bagus banget ya, bagus banget saya lihat. Kemudian kelemahannya, nah ini kelemahannya tadi juga sudah disampaikan oleh Arifah ya, bahwasannya saya juga mengakui kita kalau buat pakai PowerPoint memang kelemahannya yaitu hanya PowerPoint yang dengan fitur hyperlink itu kita memang bisanya soal untuk multiple choice atau pilihan ganda gitu ya. Dan bahkan punyamu tadi aku pikir nginput ya dengan mengetik, ternyata enggak gitu kan. Ternyata langsung next gitu. Nah, sehingga kan tampilan soal itu hanya untuk menampilkan anak-anak ini apa peribahasanya, artinya apa. Anak-anak nebak gitu. Jadi anak-anak enggak ngetik jawabannya, ya enggak sih? Gitu. Nah, padahal di game bisa saja game itu pilih ABCD atau menginput jawaban gitu. Nah, kelemahannya PowerPoint di situ. Belum bisa sampai ke situ. Kecuali dikembangin dengan coding-coding tertentu, dengan kode-kode tertentu gitu. Misalnya atau dengan menggunakan software lainnya, dengan Flash misalnya. Gitu ya. Mungkin nanti saya tampilin aplikasi saya. Saya juga pernah buat begitu pakai Flash nginput jawaban gitu ya. Siswa itu nginput jawaban gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi bisa seperti itu, cuman PowerPoint nggak bisa, gitu ya, belum bisa. Ya bisanya maksimalin dengan coding-coding tertentu dan itu agak ribet, gitu ya. Seperti itu. Oke, itu sih dari saya. Penamaan juga sudah oke. Penamaan ini saya rasa cukup positif, namanya Speeper ya. Speeper enak didengar juga ya. Spin peribahasa ya. Itu bagus sudah namanya sudah merujuk kepada materi pembelajaran, itu sudah oke menurut saya. Ada kemajuan ya dari minggu lalu. Jadi saya rasa bagus presentasi hari ini. Ya. Apakah ada tambahan dari yang lain? Kalau ada saya persilahkan. Cukup? Cukup, Pak. Cukup ya, oke. Kalau cukup, tolong beri apresiasi yang setinggi-tingginya untuk Laila dan Cynthia Rizky dengan tepuk tangan atau menampilkan reaction. Silahkan. Reaction. Mantap. Ya. Oke, thank you Cynthia Rizky dan Laila Aprilia. Good presentation menurut saya. Ya. Baguslah ya media pembelajarannya. Oke, thank you apresiasinya dari teman-teman juga. Kita saling menghargai sesama. Ya. Oke, cukup. Selanjutnya, siapa ini raise hand ini? Anissa Konita mau raise hand. Kenapa? Mau nanya kah? Kepencet, Pak. Oh, oke. Oke, berikutnya presentasi kedua, yakni Mega dan siapa tadi? Mega dan Lilis ya? Oh, saya. Mega dan Lilis. Sudah siap Mega dan Lilis? Sudah standby? Sudah, Pak. Oke, kamu apa? Presentasinya gimana itu? Pakai share screen atau? Nggak pakai share screen, Pak. Tapi kita tampilin dari kamera belakang. Jadi kita di sini. Tahan. Kamu pakai buat kah? Buat kita media? Buat dari medianya dari kertas karton, Pak. Ya, dari bahan. Oke. Kenapa nggak presentasi di kampus? Di sini aja harusnya. Saya dampingi. Ke kampus, Pak. Iya, enggak apa-apa, harusnya. Kemarin tuh nyata pengen di kampus, Pak, tapi malu-malu. Oke, jadi yang presentasi apa nih? Putri, Mega, dan Lilis ya? Lilis. Saya catat Lilis ya, oke. Oke, sudah siap presentasinya? Sudah, Pak. Saya mulai ya, Pak. Nah, yang mana namanya Lilis ini ya? Saya spin aja ya? Saya pin aja ya? Ya, Lilis. Ya. Oke, sebentar. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dan- Putra Jangan banyak goyang. Megawati dan Lilis Asriani Putri akan mempresentasikan tugas media pembelajaran yang berbahankan kertas karton. Jadi kita di sini membuat monopoli, namanya itu MOBA, monopoli bahasa. Karena kenapa kita mengambil materi tentang MOBA ini? Karena kita berdua ini suka main game, Pak. Iya, Pak, benar. Terus, jadi di sini tuh sistemnya kayak monopoli biasa, Pak. Jadi, cuma di bedanya ketika dia masuk di penjara, mereka tidak, kalau di monopoli biasa itu memutar dadu sebanyak 3 kali, tapi itu harus kembar kan, Pak? Kalau punya kita mengambil dari salah satu kertas yang di sini tulisannya tentang kata baku dan kata tidak baku. Dan sistem bermainnya sama seperti monopoli biasa. Ketika Cuman yang membedain ini kita kasih nama hero Mobile Legend, Pak, kayak gitu. Terus jika kalau misalnya kita putar dadu, tampilin dadunya share screen. Ya ini nggak, ini 2 kanan kiri itu apa itu? Itu dana umum kesempatan kah kisahnya? Bukan, Pak. Jadi ceritanya ini tuh Gitu. oh iya, sebenarnya yang ini kartu kesempatan, Kamu tapi ganti kita apa? gunain buat keluar dari penjara. Keluar dari penjara. Dan ini kartu tanahnya, Pak. Kartu tanah. Bisa nggak? Mantap. Jadi kita di sini pakai dadu dari aplikasi ya, Pak? Bisa di spin list. Begini. Ini ada 4, berarti kita jalan 4 ya, Pak? Oke. 1, 2, 3. Nggak kelihatan satunya. Jadi kita bentar. Iya, karena kan kamu tampilin ini. Iya, Pak. Bukan kamera depan itu. Iya, Pak. Nah. Nih, jadi kita di tempat kan tadi, Pak. Jadi kita cari Hilda ya, Pak. Oh, itu nama-nama hero Mobile Legend ya? Iya, Pak. Ini Hilda. Terus kalau misalnya mau membeli tanahnya ini, Pak, kita harus menjawab dari soal ini. Misalnya ini ada salah satu soal ya, Pak. Ceramah dilakukan oleh, kalau misalnya tadi peserta didiknya bisa menjawab dengan benar, dia akan mendapatkan kartu ini, Pak. Jadi kartu tanahnya tadi. Terus jika kalau misalnya ada pemain yang misalnya nih anunya sama, Pak. Dadunya mendapatkan angka sama. Angka 4. Itu yang mempunyai tanah sebelumnya tadi bisa memberikan pertanyaan kepada peserta yang baru masuk tadi di situ. Itu begitu, Pak. Konsepnya apa namanya itu? Apakah di 1 kali putaran atau 3 kali putaran atau cukup langsung nggak nyampe 1 putaran langsung tadi itu dikasih pertanyaan atau bagaimana? Langsung Pak. dikasih pertanyaan, Pak. Ada sistem apa punya tanah gitu nggak, kan kayak monopoli biasa kan udah punya tanah atau beli gitu-gitu. Iya, kita belinya tuh melalui jawaban ini, Pak. Pertanyaan tadi. Jawab pertanyaan. Seperti itu aja, Pak. Oh ya, dan materinya ini kita ambil dari kelas 11. SMA. Ya itu aja, Pak. Materi apa? Materi pertanyaan yang ada di dalam Tentang soal ini. Tentang teks. Tentang apa? Kenapa, Pak? Tentang teks prosedur dan buku-buku fiksi non-fiksi, Pak. Itu 1 bab? Bukan 1 bab, kitanya 1 semester gitu kita rangkum. Oh, 1 semester. Jadi ini semua materi 1 semester? Iya, Pak. Iya, Pak. Wow. Ya. Ini bukan buat tugas apa, pribadi ya, Pak. Ini kayak tugas kelompok, Pak. Jadi gitu, Pak. Terus mana penjaranya? Coba daerah mana? Ini penjaranya. Wipe out, Pak. Apa? Wipe out.
Terus apa lagi mau disampaikan? Sudah Pak, itu aja Pak. Sudah itu aja? Ya. Yang oranye isiannya apa? Coba buka yang oranye. Yang tadi penjara. Ini pertanyaan untuk kalau misalkan siswanya itu ada yang masuk di penjara sini Pak. Jadi yang kalau mau keluar dari penjara harus bisa menjawab soal yang warna oranye ini. Kayak gitu. Sedangkan yang lain juga menjawab kan? Di tiap-tiap itu Hilda, Angela, Fanny, Leslie itu kan juga menjawab. Jadi ceritanya ini apa untuk kelompok. Nah, kelompoknya itu tuh misalkan ada 4. Jadi 4 kelompok yang setelah memutar dadu akan mendapatkan pertanyaan sesuai nama hero. Ya, nama hero yang mereka dapat itu, Pak. Apa bedanya dengan masuk penjara? Kan sama-sama dapat pertanyaan. Pertanyaannya beda Pak kalau misalnya. Oh, enggak, maksudnya iya kan? Enggak, maksudnya gini loh. Kan sama-sama pertanyaan. Maksudku ya. Apakah misalnya yang di penjara itu pertanyaannya lebih sulit atau bagaimana ya. Begitu nah? Kayak gitu Pak, ya, lebih sulit. Lebih sulit. Oh. Nah, gitu jadi maksudku kok nggak ada bedanya ya apa nama-nama hero dengan masuk penjara, semuanya sama-sama dikasih pertanyaan. Ya kan? Sama-sama sulit Pak. Iya, kalau yang masuk penjara pertanyaannya lebih sulit Pak. Lebih sulit, berarti benar-benar hukumannya, jadi nggak bisa jawab ya sudah kamu nggak jalan benar. Gitu kan? Iya gitu Pak. Oh gitu ya. Ya. Paham. Terus apalagi yang mau ditampilin? Atau silakan kamu tunjuk teman-teman, silakan dimainkan coba sampai ada yang masuk penjara coba. Sama dong Pak, jadi kamu. Silakan siapa yang mau bermain dengan kamu, ajak aja teman-temanmu ini, kamu pura-puranya ngajar ini, micro teaching ini, pura-puranya. Siapa yang mau main? Iya, semester 6 kan micro teaching tuh, kalian sudah latihan dari sekarang. Ini ngajar pakai ini. Terus siapa yang mau kalau Savage ini apa nih? Savage. Apa itu Savage? Oh, keliling dunia Pak, boleh mau ngambil bebas, mau ngambil tanah yang mana gitu. Hero yang mana kayak gitu. Oh gitu ya, boleh loncat jauh gitu ya, boleh ya? Boleh ya, boleh Pak. Kalau ujung kiri bawah apa itu? Kan itu start, savage, wipe out, itu apa itu? First blood itu apa itu? Penjaranya lewat Pak. Penjaranya lewat Pak. Jadi kalau di monopoli kalau kena ini bebas. Bisa lanjut aja tetap gitu. Bisa lanjut aja ya. Ya. Okay. Sudah, apa lagi mau disampaikan? Sudah Pak. Sudah. Oke, cukup kalau gitu memang yang bisa kalian sampaikan. Silahkan teman-teman lain tanggapin, kritisi. Pokoknya banyak aja tanya. Ini saya sudah banyak nanya juga tadi ini. Silahkan yang lain tanggapin, silahkan. Ya. Stop Stop screen ya, stop. Stop share. Sudah. Sudah ya? Oke. Sudah Pak. Sip. Oke, thank you Mega dan Lilis atas presentasi media pembelajarannya, namanya MOBA. Cuman bukan Mobile MOBA itu Mobile Legend kan? Iya Pak, makanya ya, kita kombinasiin gitu Monopoly sama Mobile Legend. Cuman MOBA di sini kalian plesetkan menjadi monopoli bahasa. Cocok juga sih, bagus juga gitu nah ya. Diplesetkan menjadi monopoli babasa. Itu nggak tahu itu tipe atau tipe Pak. Kalian nulis ini itu prodi kalian sendiri nulis bahasa aja tipe itu gimana? Aduh. Babasa gimana ceritanya itu? Ya. Oke, silakan yang lain tanggapi terhadap media pembelajaran yang dibuat oleh rekan kalian. Silakan kritisi, kalau bisa banyak-banyak kritik ya. Silakan. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Siapa ini? Saya mau Wildan, silakan. Wildan, Pak. Ya Pak, jadi yang mau saya kritisi yang pertama tentang dadu itu Pak. Kalau dadu virtual itu kan Pak pakai aplikasi, otomatis banyak iklannya, jadi nggak efektif gitu lah Pak. Mending sih pakai dadu yang benar-benar dadu gitu. Ya, kenapa kalian nggak pakai dadu biasa? Coba. Kan itu ada bidaknya
kenapa nggak sekalian beli dadunya gitu loh? Nggak punya. Kita apa? Kemarin tuh ada Pak, tapi lupa naro. Iya, lupa naro, hilang Pak. Itu jadi dadakan ya udah. Buru-buru Pak, jadi pakai dadu aplikasi. Dan dadu aplikasi itu kan biasanya bisa kalau misalnya offline, kita matiin data, nggak bakal ada iklan ya kayak gitu. Ya, matikan data nggak ada iklan. Oke. Ya. Siap. Oke, thank you sarannya dari Wildan tadi ya. Memang sebaiknya menurut saya dadu beneran gitu kan. Dadu beneran biar enak. Cuman ini kan tadi kan antisipasi kalian gitu ya. Ibaratnya kalian ini sudah di ruang kelas namun lupa bawa dadu. Sedangkan pembelajaran harus tetap berlangsung. Ya mau nggak mau kan, gimana caranya ya? Aku buka Play Store, download kan gitu ya. Nah ini kalian sudah menerapkan itu, menerapkan plan B dari guru. Nah itu sudah saya apresiasi ya. Ternyata sebenarnya sudah siap, namun nih kalian plan B gitu ya. Nah gitu. Jadi plan B sebenarnya Wildan dia nih, gitu ya. Tapi cukup oke lah, cukup oke ya dibandingkan plan B buat misalnya, aku bikin dari misalnya stip ya, dari penghapus penghapus kotak dibuat-buatin, diwarnain. Itu juga plan ini ya, plan B juga atau plan C gitu kan. Ternyata ada aplikasinya, gitu keren ya. Oke, silakan yang lain berikan tanggapan. Rahel, tampilannya. Pak. Rahel, silakan. Mohon maaf Pak, sebelumnya HP saya error, jadi kameranya nggak bisa nyala. Iya Kak, sudah. Sebelumnya saya mau tanya sama Mega dan Lilis, ini permainan kelompok kan? Kelompok. Iya, Rahel. Apakah dalam permainan itu gurunya membimbing? Iya, pastinya. Kita akan membimbing siswanya. Dan ini kan juga buat penilaian kelompok. Pasti di situ kalau misalnya ada jawaban yang salah atau benar, di situ gurunya ikut membimbing biar mengetahui apakah dia berhak mendapatkan tanah itu atau tidak. Gitu Rahel. Oh, tapi kalau misalnya di kelas itu ada beberapa kelompok, berarti kasihan dong gurunya harus memastikan satu-satu di waktu yang bersamaan. Ini jawabannya benar atau salah? Sedangkan ayo lanjut dulu Rahel. Sedangkan mungkin di dalam satu kelompok itu nggak semuanya tahu jawabannya itu benar atau salah. Iya. Jadi kan gini Rahel permainannya tuh misalnya di kelas itu ada 36 siswa. Nah, itu kita bagi menjadi 6 kelompok. Jadi kan 6 tuh Rahel ya. 6 orang. Jadi satu kelompoknya itu isinya ada 6 orang, Pak. Jadi kayak yang megang ininya orangnya ini, Pak. Megang orangnya ini gantian dari kelompoknya gitu, Pak. Jadi cuma ada satu papan gini aja. Artinya gini, saya lanjutin dari pertanyaan Rahel. Artinya kan tadi satu kelompok misalnya 6. Katakanlah orang pertama si A itu sudah megang bidak, ini sudah jalan, dia sudah muter dadu. Berikutnya si B, berikutnya si C, si D sampai si F gitu ya. Iya, Pak. Hingga sudah 6 soal, kemudian gurunya nyatat, oke, ini sudah dapat nilai individunya, nilai kelompoknya sudah dapat. Kemudian nanti diakumulasi atau ditotal gitu ya. Iya, Pak, seperti itu. Nah, berarti juga guru perlu memberikan batasan berapa putaran itu. Karena 6 kali muter dadu tiap kelompok. Berarti kan kalau misalnya ada 6 kelompok ya berarti 36 melempar dadu ya enggak sih? Iya, Pak. Nah, berarti itu harus dibatasi misalnya apakah 3 putaran saja atau 4 putaran atau 2 putaran begitu. Oh iya, Pak. Karena ada pembelajaran ada waktunya kan, ada waktu berakhirnya jam pelajaran kan. Iya, Pak. Nah, mungkin teknisnya itu ya, nanti gambarnya seperti itu. Kalian kalau dihadapkan kasus seperti itu sudah siap lah micro teaching gitu kan semester 6. Gitu. Ya itu melengkapi Rahel tadi ya. Iya, Pak. Oke, yang lain ada tanggapan lagi? Silakan. Ini saya catat keaktifannya loh. Jadi tolong aktif. Saya, Pak. Ya, Pak. Oke, silakan. Cynthia. Mohon izin ya, siapa? Lili sama Mega. Ya. Itu kan game MOBA itu kan kayak hero-heronya tuh banyak gitu kan gambar-gambarnya. Untuk tampilannya tuh kan kalau misalkan biar lebih menarik, kayak mungkin gambar hero-nya ya di print baru ditempel di masing-masing gitu, biar lebih menarik gitu. Iya.
Saya setuju. Rencananya kita berdua kemarin memang mau niatnya seperti itu, cuman karena waktunya mepet, terus ya kayak nggak sempet gitu, jadinya cuma namanya hero aja kayak gitu. Kan kemarin kita mau gambar, Pak, tapi sadar diri gambar kita jadi nggak mau gambar, Pak. Jangan gambar ya, bener tadi tuh cari di internet, cari di Google gitu kan banyak itu pasti ada itu, terus ditempel gitu. Ya saya setuju sama Cynthia tadi mau komen itu masalah desain ya, desainnya itu ya memang kalian bukan bukan anak seni ya, tapi guru itu juga harus multi talent kalau misalnya buat kayak gitu. Pembedanya apa gitu kan, misalnya kotak pertama warnanya apa, kotak kedua apa, digambar apa, desainnya bagaimana gitu. Nah tadi itu bagus sarannya, kalau memang nama hero ya minimal foto hero-nya ditampilin gitu. Kemudian penjara ya berarti ada gambar orang di penjara, nah kayak gitu kan biar menarik gitu ya. Iya, Pak. Seperti itu modalnya berapa, itu pasti murah sekali kan, 3.000 itu modelnya itu. Beli karton aja kan. Iya, Pak. Iya, beli karton aja sama kertas buffalo oren gitu kan, atau kertas karton oren gitu. Nah, jadi modalnya kecil sekali memang, nah, tapi memang dengan modal kecil bagaimana kita memaksimalkan itu di desain warnanya lah, apa gitu. Atau misalnya kertasnya Pak, ini kan kertas karton, gampang apa ya? Gampang rusak, ya kan gampang rusak. Ya diapain? Misalnya dilapisin apa namanya itu? Misal dilapisin oleh triplek atau dilapisin oleh kerdus misalnya gitu. Jadi biar agak tebel gitu. Jadi kerdus dilapisin karton misalnya seperti itu. Ya, jadi bahannya biar tidak gampang rusak. Kalau itu saya tiup aja, misalnya gurunya iseng ya ditiup gitu kan. Terbang sudah itu dadu-dadunya terbang itu kan. Nah, jadi itu perlu dipikirkan gitu kan. Pasti terbang langsung itu. Nah, itu. Ya, pewarnaannya gitu-gitu ya. Itu perlu diperhatikan seperti itu. Ya. Silakan itu dari saya juga tambahan aja ya, tambahan dari ternyata juga sealiran ya dengan pertanyaan dari teman-teman ya. Kurang lebih seperti itu pertanyaan saya. Silakan kalau ada tambahan lagi dari yang lain terhadap Mobile Legend. Mobile Legend ya benar ya, atau bukan mobil? Mole apa ya? Mobile benar ya, game MOBA. Iya benar ya? Iya, Pak. Mobile Legend itu MOBA ya? Iya. Ya, MOBA. Ya. Oke. Silakan, ada lagi nggak? Ada lagi? Kalau ada silakan kasih tanggapan. Saya lagi nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa, silakan. Biasa kan Pak, kalau monopoli itu kayak kalau kita nginjak tanah orang yang sudah ada kotanya kan ada denda gitu Pak. Terus untuk bayar denda sendiri di situ bagaimana Pak? Apakah ada hukumannya? Ya, ini tadi juga belum dijelasin aturan mainnya. Apakah ada uang, ada rumahnya gitu-gitu ya? Gimana coba? Coba jelaskan Putri, Ayu, sama ini tadi Lilis. Untuk ambil alih rumahnya mungkin. Ambil alih ya, coba. Apa? Gimana aturan permainannya tadi? Jadi kalau misalkan pas kena tanahnya kayak gini misal, nah jadi yang punya tanah pertama ini memberi soal kepada kelompok yang baru datang ini. Nah terus kalau misalkan soalnya itu kalau pertanyaannya itu bisa dijawab, maka tanahnya ini akan menjadi milik. Bisa lewat Pak, kalau misalnya bisa menjawab bisa lewat, dan kalau misalnya tidak bisa menjawab kita masukkan ke penjara Pak. Gitu ya? Iya kayak gitu Pak. Iya kayak gitu. Iya. Nggak ada uangnya juga kah? Uang apa namanya itu? Uang palsunya itu? Nggak pakai uang. Nggak pakai uang palsu. Oh, jadi nggak bisa beli-beli ya? Nggak pakai rumah. Hotel juga Pak. Nggak pakai hotel. Oh, gitu. Nggak pakai hotel juga Pak. Ya. Oke. Ya. Terima kasih. Berarti saya tambahan aja, berarti nggak ada makna monopolinya di mana? Makna monopoli, kamu tahu monopoli kan artinya? Monopoli itu apa? Menguasai kan? Menguasai. Iya, maknanya Pak. Apa? Maknanya monopoli di game
Punyamu ini apa? Menguasai hero-nya tadi. Jadi satu kelompok mengalahkan 5 kelompok, kalau bisa 5 kelompok itu dimasukin penjara gitu kan? Nggak bisa jawab gitu, dilempar ke penjara atau gimana? Ya, satu kelompok itu sampai banyak-banyakan punya tanah gitu Pak monopolinya. Oh, berarti kalau dia sudah menjawab ditandai atau gimana Iya, itu? Pak. Itu belum kamu jelaskan tadi. Maksudnya ditandai diwarnain kah atau diapain gitu. Ya. Nah, itu belum kamu jelaskan. Nah, kalau biasanya kan dikasih rumah gitu kan. Nah, ini kamu diapain? Kalau sudah katakanlah ditendang, didepak gitu kan, sudah dia bisa jawab. Oh, ternyata itu tadi. Nah, itu belum kamu jelasin tadi ya. Benar ya? Belum dijelasin kan tadi itu kan? Iya, belum, Pak. Iya. Nah, itu yang masih maksudnya Wildan itu yang ditanyakan tadi gitu. Itu konsepnya ya itu tadi, konsep monopoli itu apa gitu di game ini gitu kan. Nah, monopoli kan menguasai gitu kan. Kalau bisa menguasai semua. Nah, gitu. Oke, sip. Ada lagi barangkali tanggapan? Bapak, saya mau nanya. Siapa? Rizky Tantia. Oke, silakan. Nah, kan tadi kan ini apa sistemnya kalau misalkan bisa menjawab itu poinnya tuh dituliskan, Pak. Tapi kalau misalkan kalau misalkan dia nggak bisa menjawab kan tadi masuk penjara. Apakah poin dari yang sebelumnya itu bakalan dikurangin atau enggak gitu, Pak? Nah, coba. Yang punya permainan coba jawab. Itu tadi, kalau misalnya salah, apakah minus atau langsung masuk penjara gitu, nah. Kasihan gitu, nah. Kejam gitu, nah. Silakan. Oh iya dong, game ini kamu membuat konsep game itu harus harus menyeluruh gitu loh. Jangan sampai ada kelemahan gitu. Iya, tadi saya dengarnya langsung masuk penjara, dikasih soal sulit. Nah, ini tadi dapat tambahan dari Rizky Tantia, coba. Apa di minus dulu atau langsung masuk penjara atau gimana? Coba. Kan gurunya mencatat kan, gurunya keliling itu kan. Oh, kamu ini kelompok 2 nggak bisa menjawab. Apa diapain gitu. Coba menurut Mega sama Lilis bagaimana? Kalau saya nggak bisa menjawab ya karena kan ini bukan punya saya permainannya ya. Jadi ke mereka. Ya, masih mikir dia. Memang harus dimatangkan konsepnya itu. Gimana? Maaf ya Lilis Mega. Nggak apa-apa, itu memang kita harus begini ya, diskusi aktif begini media supaya kedepannya buat medianya benar-benar matang gitu. Nah, makanya saya bilang di pertemuan presentasi ini harus aktif semua gitu, ngasih saran. Jadi kalau misalkan tadi kalau misalkan nggak bisa menjawab pertanyaan, itu kan akan masuk penjara. Nah, kalau masuk penjara itu kita akan mengurangi poin yang didapat dari kelompok tersebut. Seperti itu. Jadi sudah masuk penjara dikurangin juga, oke. Ya, dikurangin juga nilainya. Jadi misalnya poinnya. Misalnya ini misalnya bidak kuning ini nggak bisa, salah, dia akan ke penjara. Berikutnya nanti ada bidak ketiga warna hijau. Yang coklat ini nggak bisa jawab, dia ke penjara juga, begitu? Saling iya, seperti itu, oke. Dia akan yang di penjara tadi dia akan jalan lagi tunggu gilirannya dan dia jalan untuk mendapatkan karton oranye, ya kan? Iya. Benar. Iya, Pak, benar. Oh, gitu. Iya. Nah, seperti itu ya Rizky Tantia ya. Iya, Pak. Makasih. Memang harus dimatangkan konsep gamenya Monopoly ini ya. Karena memang modifikasi ya, karena kamu sudah menghilangkan hotelnya, menghilangkan rumah, menghilangkan uang. Memang harus dimodifikasi gamenya, alurnya itu. Ya. Oke, cukup ya kayaknya ya. Sudah mau zuhur juga ini. Cukup, Pak. Cukup, nggak ada lagi ya? Nggak ada, Pak. Sudah, Pak. Cukup. Oke, sip. Kalau gitu kita beri apresiasi kepada Mega dan Lilis. Silakan tepuk tangan atau kita beri reaction ya. Oke, good presentation oleh Mega dan Lilis. Sip ya. Oke.
saya tanggapannya itu aja ya. Secara umum bagus ya presentasi hari ini. Setidaknya ada kemajuan dari minggu lalu, karena minggu lalu ini perdana ya. Jadi minggu ini sudah mulai buat medianya itu namanya sudah merujuk kepada materi tadi ya. Sudah mulai oke ya menurut saya. Adapun yang minggu lalu kalau memang mau diperbaiki ya silakan diperbaiki kalau memang untuk diseriusi gitu ya. Kenapa ini perlu? Karena nanti kalian di semester 6 ya, di semester 6 itu ada mata kuliah micro teaching. Nah, kalian akan situasinya seperti ini. Ya. Tapi individu ya, satu orang guru, satu orang dari kalian akan mengajar, kalian yang lainnya seolah-olah menjadi siswa gitu, berakting menjadi siswa. Nah, kalau memang Pak, ini saya masih bisa dipakai Pak monopolinya Pak, si Mega gitu ya, sudah semester 6. Silakan aja monopoli tadi dipakai. Cynthia pakai spinnya tadi, bisa. Laila juga bisa. Joseph bisa, pakai Linktree-nya, bisa dipakai ketika nanti semester 6 gitu. Makanya ini penting banget semester 4 ini saya ajarkan untuk membuat media pembelajaran. Karena nyambung ke mata kuliah berikutnya, seperti itu. Jadi sudah ada produknya kalian. Sudah siap lah ibaratnya, sudah punya produk masing-masing gitu. Ya. Oke, cukup kuliah kita pada hari ini. Saya catat ini minggu depan kayaknya banyak kelompok yang mau presentasi ya. Ya, kayaknya minggu depan itu ada 1, 2, 3. Ada 3. Semoga waktunya cukup ya. Minggu depan ada 3 kelompok. Dewi Estri, Sherin Rizky, sama Wildan Ulfah. Ya, ada 3 kelompok tanggal 10 Juni. Tanggal 17 belum ada yang list ya. Ataukah ini sudah semua kelompok atau gimana? Kayaknya belum ya? Belum, Pak. Belum ya. Nah, segera diisi list itu supaya tahu siapa-siapa aja yang akan segera maju ya. Berarti kalau dari list yang sudah ada di grup, minggu depan insya Allah akan ada 3 kelompok yang presentasi. Ya. Oke, sekian kuliah media pembelajaran pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya apresiasi effort dari kalian telah membuat media pembelajaran yang cukup keren bagi saya. Ya. Tinggal tadi itu ya ditutupi kelemahan-kelemahannya. Ya, khususnya yang membuat media pembelajaran dengan karton, dengan bahan-bahan bukan dengan ini ya, dengan aplikasi itu ya sebaiknya didesain dengan cantik ya, didesain dengan cantik, tidak polos seperti itu. Ya, itu aja saran dari saya ya. Oke, cukup kuliah kita pada siang hari ini. Sampai ketemu di pertemuan minggu depan. Sekian, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya, oke. Semoga minggu depan kita bisa ini ya, kuliah aplikasi komputer ya. Saya terkendala ya. Kemana ada Yudisium. Oke, sampai ketemu minggu depan ya. Cukup. Saya N.